Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliawandi. Saya kelas PJKRA semester 1 dan saya kuliah di STKIP Mutiara Banten. Tujuan membuat video ini adalah untuk mengisi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengapu, yaitu Ibu Asdarina MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat, kependudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Menurut beberapa ahli tentang bahasa, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut, menurut A. Suherman. Kedua, bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat. Bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama yang berlandasan pada budaya mereka miliki bersama, menurut Sujono Darwijono 2005. Hakikat bahasa. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu satu, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Sifat bahasa. Sistematis. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Arbitrari atau sukarela. Karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkan. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi manusiawi. Karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Komunikatif. Karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Fungsi bahasa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Berkenaan dengan fungsi tersebut, fungsi bahasa secara lebih rinci ada 4. Pertama, fungsi budaya. Yang kedua, sebagai sarana perkembangan kebudayaan. Yang ketiga, sebagai jalur penerus kebudayaan. Yang keempat, sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. Fungsi kemasyarakatan. Berdasarkan ruang lingkup, bahasa nasional dan bahasa kelompok. Berdasarkan bidang pemakaian, bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Fungsi pendidikan. Fungsi integratif adalah bahasa sebagai alat yang membuat anak ingin dan sanggup menjadi anggota suatu masyarakat. Fungsi instrumental, penggunaan bahasa untuk keuntungan material, memperoleh pekerjaan dan meraih ilmu dan sebagainya. Fungsi kultural, penggunaan bahasa sebagai jalur mengenal dan menghargai adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan. Fungsi penalaran, penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan menciptakan konsep-konsep. Mungkin dari Anda ada yang bertanya, kapan sih bahasa Indonesia itu lahir? Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda, sedangkan bahasa negara bersumber pada Undang-Undang 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan seni bahasa media massa. Penggunaan bahasa Indonesia. Pasal 31 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia. Ayat 2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagai yang dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Pada pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perorangan kepada instansi pemerintahan. Pada pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan. Pasal 33 ayat 1 bahasa Indonesia diwajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan dan swasta. Penggunaan bahasa Indonesia lisan. Pasal 32 ayat 1 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi itu 4. Pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda antara sosial, budaya, dan bahasa. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, bahasa resmi dalam pengembangan budaya nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain bahasa secara umum. Fungsi umum. Bahasa adalah alat komunikasi manusia. Fungsi khusus. Fungsi khusus adalah suatu tujuan, patik, konotatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi sosial, dan sebagainya itu diatur oleh fungsi khusus bahasa. Pengertian diksi. Pengertian diksi menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras atau penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi diksi. Pertama, membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Keempat, membantu gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi dan tidak resmi sehingga menyenangkan pendengar atau pembicara. Elemen diksi punya 5 cabang. Yang pertama fenom, yang kedua silabel, yang ketiga konjungsi, keempat infleksi, kelima uterans. Elemen dan subdiksi. Fenom, sebuah istilah linguistik dan merupakan suatu terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fenom berbentuk bunyi. Yang kedua silabel. Silabel merupakan sebuah bentuk dari suku kata di mana merupakan subfenom yang ditandai oleh suatu puncak penyaringannya atau bunyi fenom yang terletak pada vokal atau satuan ritmis terkecil dalam suatu
arus ujaran atau runtutan dari bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal atau satu konstan atau lebih. Silabel mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang utuh pada vokal. Ketiga, konjungsi. Lebih dikenal sebagai kata sambung, definisinya adalah kata tugas yang menghubungi dua klausa atau lebih. Jenis-jenis konjungsi diantaranya adalah: yang pertama, konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Yang kedua, yaitu konjungsi antar kalimat. Yang keempat adalah infleksi. Infleksi adalah suatu proses penambahan morfem infleksional ke dalam sebuah kata yang mengandung indikasi gramatikal seperti jumlah, orang, gender, tenses, atau aspek yang dibandingkan dengan derivasi menghasilkan kata baru yang diambil dari kata dasar. 5. Utterance merupakan subelemen dari fungsional diksi yang mempengaruhi diksi berdasarkan kemampuan bahasa dengan kriteria penggunaan dan pemahaman yang jelas dan efektif. Makna denotasi. Denotasi merupakan makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan makna kamus. Makna denotasi mempunyai 3, yaitu makna konseptual, makna yang sesuai dengan hasil observasi, yang kedua makna sebenarnya, yang ketiga makna lugas, makna apa adanya, lugu polos, bukan makna kiasan. Contohnya, adik makan nasi. Laporan Anda diserahkan lambatnya 23 Agustus 2008. Ia sedang mengumpulkan daun-daun gugur. Makna konotasi. Makna konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Terkadang banyak ekspert linguistik di Indonesia mengatakan bahwa makna konotasi adalah makna kiasan. Padahal makna kiasan itu adalah tipe makna figuratif, bukan makna konotasi. Makna konotasi tidak diketahui oleh semua orang atau dalam artian hanya diketahui oleh komunitas tertentu. Makna konotasi dibagi menjadi 2, yaitu konotasi positif. Konotasi positif merupakan kata yang memiliki makna yang dirasakan baik dan lebih sopan. Konotasi negatif merupakan kata yang bermakna kasar atau tidak sopan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu bahasa atau kalimat yang secara tepat atau harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan dimengerti oleh pembaca bagaimana yang dimaksud penulis. Syarat kalimat efektif. Fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan atau disingkat menjadi S plus P plus. Kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Kehematan atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Penekanan dalam kalimat efektif. Dalam kalimat efektif, penekanan atau penonjolan adalah upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat ditulis dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, mutasi, yaitu mengubah posisi kalimat dengan menempatkan bagian yang penting pada awal kalimat. Contoh, minggu depan akan diadakan seminar atau pencerahan Pancasila bagi mahasiswa. Repetisi, yaitu mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata. Contoh, kalau pimpinan sudah mengatakan tidak, tetap tidak. Kursif, yaitu penulis miring atau menghitamkan atau menggarisbawahi kata yang penting. Contoh, bab 1 skripsi ini tidak membicarakan
substitusi harga saham. Pertentangan, yaitu menempatkan kata yang bertentangan dalam kalimat. Pertentangan bukan berarti antonim kata. Contohnya, dia sebetulnya pintar, tetapi malas kuliah. Partikel, yaitu menempatkan partikel lah, kah, pun, pertah sebelum atau sesudah kata dipentingkan dalam kalimat. Contohnya, dalam demokrasi apapun harus transparan kepada rakyat. Penekanan, dalam kalimat tidak berarti menonjolkan gagasan kalimat atau bukan ekonomi bahasa. Penalaran dalam kalimat efektif. Penalaran adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dalam beberapa fakta atau prinsip.